Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 18 November 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 1 Yohanes, pasal yang keempat ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia. Saudara-saudara yang kekasih, Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ayat tersebut tentu tidak asing lagi bagi kita. Bahkan ayat ini sering dijadikan sebagai liturgi atau ayat-ayat yang diucapkan dalam berbagai bahasa pada waktu perayaan Natal. Itu berarti bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya, Allah mengaruniakan anaknya adalah karena kasihnya. Diakui kasih adalah kuasa yang paling besar dan paling menakjubkan di dunia ini. Karena kasih dapat melakukan segala sesuatu, melebihi apapun juga. Kasih memiliki kuasa untuk merubah kehidupan siapa saja. Karena kasih dapat menaklukkan hati manusia yang paling keras sekalipun. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kasih itu banyak dijadikan atau sumber inspirasi dalam lagu, film, buku, artikel, dan media seni lainnya. Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah kasih, dan karenanya manusia dapat mengenal tentang kasih, karena Allah telah menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dengan demikian, manusia adalah ciptaan Allah yang diciptakan dan diperlengkapi dengan kasih. Setiap orang tentu ingin dikasihi dan mengasihi orang lain. Karena itu, sesuatu yang manusiawi. Manusia telah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah atau imago Dei. Bila demikian, apakah maksudnya bila dikatakan Allah mengasihi manusia? Itu berarti Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia. Bahkan ia rela untuk memberikan segala sesuatu yang paling berharga bagi manusia. Dalam kasihnya, Allah tidak menunggu agar manusia datang kepadanya, tetapi Allah terlebih dahulu menyatakan dirinya kepada manusia.
bukan untuk menghukum dosa-dosa mereka, tetapi untuk mengampuni dan menyelamatkan mereka. Dalam kasih-Nya, Allah menghancurkan tembok pemisah antara dirinya dan manusia dengan mengutus anaknya, Yesus Kristus. Bukan hanya untuk memberitakan tentang kasih Allah, melainkan untuk menunjukkan kasih itu secara nyata melalui kematiannya di kayu salib. Disinilah kita dapat melihat kasih Allah yang bersifat dinamis. Pada pihak lain, manusia sebagai sasaran dari kasih Allah hendaknya dapat memberikan respon terhadap kasih Allah itu, yaitu dengan menerima Kristus di dalam hidupnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita telah merasakan kasih Allah yang indah ini di dalam hidup kita? Siapakah yang dapat mengasihi kita melebihi kasih Allah kepada kita? Jawabannya tidak ada. Tidak ada seorang pun yang mampu mengasihi kita lebih daripada Allah. Oleh karena itu, maukah kita menerima kasih Allah yang tanpa syarat itu? Hanya oleh anugerahnya kita diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usaha kita, melainkan pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Anugerah Allah itu dicurahkan dengan melimpahkan kepada manusia melalui iman dan kasih di dalam Kristus. 1 Timotius 1 ayat 14. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang boleh mendengar firman-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.